Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa, dan nanti kita akan bersama-sama juga mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu. Kami mengucapkan puji syukur terima kasih Tuhan telah memberkati dan menyertai kami pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan buka hati pikiran kami, sehingga firman ini dapat menjadikan dasar bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan akan membiarkan rumahnya dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, Bapak Ibu, guru dan karyawan serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa ini, minggu-minggu ini adalah minggu Advent. Nah, pada saat ini kita akan memperingati tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu sebagai Anak Manusia yang datang, lahir, dan juga nanti akan menebus dosa-dosa kita manusia. Pertanyaan yang terbaik bukanlah mengatakan bahwa kapan Yesus itu datang, tetapi pertanyaan yang demikian, bagaimana saya bisa menyambut kedatangan Tuhan itu? Dengan apa saya bisa menyambut kedatangan Tuhan itu? Persiapan apa yang bisa saya pakai untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam diri saya atau diri kita semuanya? Nah, hendaklah kita juga ingat bahwa kedatangan Tuhan itu seperti seorang pencuri pada tengah malam ataupun mungkin datang pada dini hari. Dan kedatangan Tuhan ini menggambarkan waktu kedatangannya yang kedua kali. Dia akan kembali suatu hari nanti untuk bisa menghakimi seisi dunia kita semua, termasuk saya, mungkin kalian, mungkin juga saudara-saudara kita semuanya. Nah, kita menyebutnya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu mungkin dengan kata-kata kiamat atau kata-kata akhir zaman. Nah, dia akan datang dalam kemuliaannya, membawa penghukuman bagi mereka yang tidak percaya, namun bisa memberikan upah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa kita berjaga-jaga? Yang pertama, kita berjaga-jaga yaitu menjaga hati kita. Kenapa hati kita kok kita harus jaga? Nah, kita harus menjaga hati supaya yang keluar dari perkataan-perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang baik,
perkataan-perkataan yang kudus. Maka untuk yang pertama ini dalam menyambut kedatangan Tuhan adalah kita harus menjaga hati dan juga perkataan supaya hati dan perkataan kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah menjauhkan kepentingan duniawi. Nah, kepentingan duniawi, apa yang ada dalam duniawi kita, keinginan-keinginan duniawi kita itu harus kita singkirkan. Dan kita harus berjaga-jaga secara rohani untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu mempersiapkan hal-hal surgawi yang kelak akan datang pada diri kita. Dan yang ketiga itu supaya kita siap sedia setiap saat. Jika tiba-tiba Tuhan itu datang untuk menyambut kita, Tuhan itu datang memanggil kita, maka kita berjaga-jaga dan kita bisa memaknai berjaga-jaga ini sebagai membangun sebuah persiapan agar kita selalu siap sedia jika nanti sewaktu-waktu Tuhan itu datang kepada kita. Yang keempat, berjaga-jaga dengan doa. Dengan doa ini kita bisa minta kekuatan dari Tuhan supaya kita itu terus-menerus kuat dalam hati iman kita kepada Tuhan. Berdoa membangun hubungan kita dengan Tuhan secara khusus dari hari lepas hari, dari saat ini sampai pada saat nanti Tuhan itu datang yang kedua kali, supaya kita bisa kuat iman kita dan mampu bertahan pada akhir zaman nanti. Nah, kedatangan Tuhan itu adalah bukan peristiwa yang biasa, tetapi merupakan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menganggap serius tentang hal ini. Dan kita harus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman sampai pada akhir hayat nanti. Sehingga kita dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan itu kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tapi kita harus bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ini dengan penuh sukacita, dengan rasa yang takut dan duka cita karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita harus tetap berdoa, kita tetap mengadakan hubungan dengan Tuhan dari hari lepas hari supaya iman kita itu tidak goyah. Kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memberikan firman ini kepada kami supaya kami dapat berjaga-jaga dan setia setiap waktu sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada masa Advent ini Tuhan, kami diingatkan untuk kami selalu berdoa, kami selalu menjaga hati dan pikiran kami supaya kami juga meninggalkan ataupun juga menomor sekiankan tentang kebutuhan atau kehidupan duniawi kami. Namun Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap berpegang pada kehendak-Mu. Dan juga kami harus siap sedia secara rohani di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Ini renungan untuk hari ini. Dan anak-anak masih melanjutkan untuk PAS. Tolong nanti sebelumnya kalian
ikuti dan melaksanakan PAS, berdoa lebih dulu jangan lupa, dan juga nanti kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Shalom.